Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandu Dwi Padmasari, NPM 21082601155. Di sini saya akan memenuhi tugas dari blok psikiatri. Nah, di sini saya akan membahas tentang gangguan somatisasi, di mana yang pertama adalah definisi dari somatisasi. Nah, jadi somatisasi adalah kondisi yang terjadi ketika seseorang mengeluhkan gejala-gejala fisik namun tidak ditemukan adanya penyakit-penyakit tertentu saat dilakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Keluhan yang dilaporkan oleh pasien itu sangat banyak, meliputi sistem organ seperti gastrointestinal, seksual, sistem saraf, dan bercampur dengan keluhan nyeri. Jadi pada pasien akan dijumpai adanya perilaku mencari pertolongan medis yang berlebihan, disebut dengan Briquet syndrome, di mana apabila pada satu dokter dia tidak ditemukannya penyakit yang jelas, bahwasannya keadaan dia baik-baik saja, maka dia tidak puas dengan satu dokter. Nah, selanjutnya dia akan pergi untuk cek kesehatan di dokter yang lainnya. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan somatisasi, di antaranya adalah faktor genetik dan biologis, di mana riwayat keluarga yang sering sakit, pernah mengalami trauma atau gangguan stres pasca trauma, tingkat pendidikan dan status ekonomi yang rendah, dan riwayat gangguan kecemasan ataupun depresi. Lalu di mana pada gambaran klinisnya yaitu pasien dengan gangguan somatisasi memiliki banyak keluhan somatik dan riwayat medik. Lalu pasien beranggapan bahwa dirinya ini menderita sakit sepanjang hidupnya. Lalu penderitaan psikologis dan masalah interpersonal menonjol, dengan cemas dan depresi ini merupakan gejala psikiatri yang paling sering muncul pada pasien. Untuk mendiagnosis dari gangguan somatisasi ini, adapun beberapa kriteria diagnosis untuk mendiagnosisnya, yaitu yang pertama ada berdasarkan PPDGJ 3, di mana kriterianya adalah adanya banyak keluhan-keluhan fisik yang bermacam-macam yang tidak dapat dijelaskan atas dasar adanya kelainan fisik yang sudah berlangsung sedikitnya 2 tahun. Lalu tidak mau menerima nasihat atau penjelasan dari beberapa dokter bahwa tidak ada kelainan fisik yang dapat menjelaskan keluhan-keluhannya. Selanjutnya terdapat disabilitas dalam fungsinya di masyarakat dan keluarga yang berkaitan dengan sifat keluhan-keluhannya dan dampak dari perilakunya. Selanjutnya adapun kriteria menurut dari DSM-4, yaitu di mana pasien mengalami banyak keluhan fisik sebelum usia 30 tahun yang terjadi selama periode beberapa tahun dan menyebabkan gangguan yang bermakna dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting yang lainnya. Nah, ditambah dengan adanya kriteria yang harus ditemukan, yaitu 4 gejala nyeri. Dia meliputi di 4 tempat atau fungsi yang berlebihan, misalnya kepala, perut, punggung, sendi, anggota gerak, dada, dan lain sebagainya. Ditambah dengan adanya 2 gejala gastrointestinal, misalnya mual, kembung, muntah, atau yang lainnya. Lalu ditambah lagi dengan 1 gejala seksual seperti indiferensi seksual, disfungsi erektil atau ejakulasi, menstruasi, dan lain sebagainya. Nah, ditambah lagi dengan 1 gejala pseudoneurologis, gejala konversi seperti gangguan koordinasi atau keseimbangan, paralisis atau kelemahan setempat, sulit menelan karena ada benjolan di tenggorokan, dan bisa yang lainnya.
Selanjutnya yaitu penata laksanaan dari gangguan somatisasi, di mana pada penanganannya ini itu pasien sebaiknya itu ditangani dengan satu orang dokter saja, karena apabila dengan beberapa dokter pasien akan terlalu banyak diagnosis dan terlalu akan tidak puas dengan hasil diagnosis yang akan diberikan oleh dokter, dan akan mempengaruhi dari tata laksana atau prognosis pada pasien. Nah, yaitu pasien akan diberikan psikoterapi oleh dokter, lalu terapi psikofarmakologi, di mana psikofarmakologi ini dianjurkan apabila terdapat gangguan lain atau komorbid lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut saya lampirkan referensi yang saya gunakan dalam membuat mind map ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.